Berikutnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita akan berinteraksi dengan multiform. Nah, sebagai contoh di sini kita kembali lagi ke kondisi dari proyek awal, di mana tersedia hanya satu form. Nah, saya akan menambahkan lagi dua form. Saat ini Anda lihat, di dalam Solution Explorer, sudah ada namanya form 1. Sekarang saya menambahkan dua form lagi. Secara defaultnya nanti akan dinamakan sebagai form 2 dan form 3. Nah, cara menambahkan form seperti menambahkan item yang lain, yakni dengan klik kanan project, kemudian pilih add. Nah, di sini ada namanya new item atau Windows Form. Kita bisa menambahkan form baru dari new item maupun Windows Form. Nah, kita pilih dulu yang pertama. Saya akan menambahkan form yang kedua dengan menggunakan Windows Form. Kita tunggu bentar. Di mana di sini dia akan menload semua item termasuk item dari form yang baru. Nah, maka akan muncul tampilan add new item. Maka secara defaultnya di sini dia sudah terpilih Windows Form. Kemudian di bawahnya name, kita bisa mengubah nama form yang kita inginkan. Secara default, dia akan menuliskan form dengan nomor yang sequence atau yang terurut, di mana di sini defaultnya adalah form 2. Setelah itu saya add. Nah, maka bisa Anda lihat di Solution Explorer sudah ada namanya form 2. Berikutnya saya tambahkan lagi form yang ketiga. Dengan cara yang sama, klik kanan nama project, kemudian add. Nah, kali ini saya akan menggunakan new item. Nah, dia akan memunculkan tampilan yang sama juga, yang namanya new item. Nah, jadi di sini tidak ada bedanya antara jika Anda memilih new item ataupun Windows Form. Baik, pastikan yang terpilih adalah Windows Form, kemudian defaultnya akan menjadi form 3. Saya add. Nah, maka sudah akan ada 3 form di Solution Explorer, di mana Anda lihat form 1, form 2, dan form 3. Oke, nah berikutnya, saya akan membuat perbedaan antara form 1, form 2, dan form 3. Untuk form 1, yang Anda lihat saat ini, di mana di dalam tab Designer ini, dia akan menuliskan form 1 dalam kurung desain. Saya akan membiarkan tampilan dari form 1 secara default. Kemudian untuk form 2, bisa klik kanan ataupun bisa double klik ataupun klik kanan, kemudian view designer. Nah, maka di dalam tab ini dia akan menunjukkan form 2 dalam kurung desain. Nah, untuk form 2, saya akan mengubahnya, tampilan form itu menjadi sedikit memanjang ke samping secara horizontal. Kemudian warna dari form, saya akan men-set back color-nya dengan warna, misalnya contohnya warna biru. Nah, kemudian untuk form 3, saya akan mengubah bentuk tampilannya menjadi memanjang ke bawah secara vertikal. Kemudian back color-nya, saya akan mengubahnya misalnya warna merah. Nah, maka dari 3 form ini, dapat Anda lihat form 1, kondisi default, normal. Form 2, dia horizontal dan berwarna biru. Form 3, dia vertikal, berwarna merah. Nah, apa yang terjadi jika saya jalankan program ini? Kita lihat. Nah, yang muncul form 1, bukan form 2, dan juga bukan form 3. Nah, pertanyaan sekarang adalah, bagaimana saya mengatur jika program tersebut dijalankan, form yang pertama muncul adalah form 2, ataupun form 3. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Perhatikan kembali di Solution Explorer, ada namanya program.cs. Nah, jika saya double klik buka program.cs ini, di dalamnya ini ada coding yang simple. Nah, dari coding di sini, kita lihat coding dengan baris yang menuliskan application.run.
Di mana di sini dia menuliskan application.run new form 1. Nah, saya mengganti form 1 ini menjadi form 2. Nah, coba saya jalankan lagi program ini. Nah, yang terjadi, form yang pertama kali muncul adalah form 2. Bukan lagi form 1. Nah, saya stop lagi. Kemudian saya ubah lagi menjadi application.run new form 3. Kita lihat, secara logika maka dia akan muncul startup-nya adalah form 3. Nah, inilah yang dinamakan sebagai startup form. Jadi baris ini yang ada di dalam program.cs, perintah application.run adalah berfungsi untuk mengatur yang namanya startup form, yakni form yang pertama kali muncul saat suatu project dieksekusi. Secara default dia adalah form 1. Nah, berikutnya saya balikkan lagi menjadi form 1. Maka begitu program dijalankan, startup form yang muncul adalah form 1. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimanakah saya membuat form 1 memanggil form 2 dan juga memanggil form 3? Baik. Nah, saya akan mengubah tampilan programnya. Kita kembali ke design view dari form 1. Nah, sedikit saya perkenalkan yang namanya toolbox. Toolbox itu adalah kumpulan objek-objek yang bisa kita gunakan untuk ditempatkan di atas form 1. Kita bisa mendesain objek apa saja yang ada di dalam form 1. Nah, caranya itu adalah Anda perhatikan di sisi kirinya. Secara default, dia ada menuliskan namanya toolbox. Jika saya pilih, nah dia akan memunculkan tampilan seperti ini. Toolbox apa-apa saja yang ada di dalam project, secara umum akan ada di dalam namanya kategori All Windows Form Project. Jika saya ekspansi, nah inilah daftar toolbox yang bisa kalian gunakan untuk mendesain suatu form. Nah, apa yang terjadi jika di Visual Studio Anda tidak tersedia toolbox? Nah, bisa Anda munculkan dari menu View, kemudian Toolbox. Nah, baik, kita kembali lagi ke Toolbox. Nah, saya akan menggunakan button. Nah, button ini adalah toolbox berupa tombol. Saya akan memasangkan beberapa tombol ke atas form. Jadi bisa dengan cara kalian pilih, kemudian arahkan ke form, tempatkan, klik satu kali, nah maka sudah akan muncul satu tombol. Atau bisa juga dengan cara klik and drag. Nah, klik lagi toolbox, pastikan tampilan toolbox tersebut itu dalam kondisi pin. Jadi ada icon pin di sudut kanan atas dari toolbox. Saya klik ini, nah maka tampilan Windows Toolbox akan terpin. Nah, saya klik button, kemudian tahan tombol mouse-nya, geser ke form. Setelah itu, lepas. Nah, sudah ada dua tombol. Baik. Nah, saya biarkan dulu ada dua tombol di sini. Nah, untuk tombol yang pertama, button 1, default-nya ini, name-nya adalah button 1. Kemudian untuk teksnya, saya akan mengubah sedikit, saya ubah menjadi kapital, show form 2. Nah, saya perlebar. Nah, kemudian untuk button 2, saya juga perlebar lagi. Saya ubah teksnya menjadi hide form 2. Nah, kemudian lagi, saya tambahkan lagi tombol yang ketiga. Button 3. Saya tuliskan lagi, close form 2. Saya geser. Nah, sekarang sudah ada 3 tombol. Baik, 3 tombol ini nanti akan saya gunakan jika saya mengklik
tombol Show Form 1, atau ini adalah namanya button 1. Bisa Anda lihat di bagian Windows Properties ini, button 1, maka akan terjadi pemanggilan form 2. Form 2 akan muncul. Jika saya klik Hide Form 2, itu adalah button 2, maka form 2 yang sudah muncul itu akan tersembunyikan. Jika saya klik Close Form 2, maka form 2 yang sudah muncul akan ditutup. Nah, jadi ada perbedaan antara yang namanya hide dengan close. Baik, itu untuk form 2. Sekarang saya mau tambahkan lagi 3 tombol ini untuk form 3. Nah, bisa dengan cara klik and drag lagi. Nah, atau bisa juga cara lain, mengcopy objek. Nah, cara mengcopy objek itu adalah, pertama, blok dulu objek yang mau di-copy, kemudian tahan tombol kontrol. Nah, baik, saya akan ilustrasikan dengan menggunakan keyboard virtual. Nah, jadi di sini tahan, saya blok lagi, kemudian tahan tombol kontrol, kemudian saya drag ke samping. Lepas, nah, lepaskan tombol kontrolnya. Nah, maka 3 tombol sudah berhasil dikopikan. Nah, kita lihat name-nya bagaimana. Kalau tadi ini adalah button 1, button 2, button 3, maka hasil kopian ini akan menjadi button 4, button 5, dan button 6. Nah, sekarang saya ganti teksnya. Kalau tadi adalah form 2, sekarang menjadi form 3. 3 dan 3. Nah, baik. Toolbox-nya saya unpin lagi, sehingga tersembunyi. Nah, saya akan menambahkan codingnya. Untuk bisa menambahkan coding untuk memunculkan form 2 atau form 3, menyembunyikan form 2 atau form 3, menutup form 2 atau form 3. Kita masuk ke dalam view code dari form dulu. Nah, sekarang saya deklarasikan dulu ada 2 variabel global, di mana variabel global tersebut itu adalah dari form 2, frm2. Kemudian, sama dengan new. Oke, tunggu dulu. Di sini saya cukup deklarasikan aja form 3, frm3. Nah, ini adalah variabel global yang ada di dalam kelas form 1. Nah, kemudian kita kembali lagi ke form 1. Saya double klik untuk button 1, di mana di sini sudah total ada 6 button. Nah, untuk button 1, bisa double klik, atau mungkin bisa juga melalui event. Silakan Anda lihat kembali ke video sebelumnya mengenai event. Nah, saya mengambil atau membuat event klik dari button 1 ini. Artinya, jika user memberikan interaksi mengklik 1 kali pada button 1. Nah, jika user mengklik 1 kali pada button 1. Kemudian lagi, jika user mengklik 1 kali pada button 2. Jika user mengklik 1 kali pada button 3. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat button 1. Jika user mengklik 1 kali pada button 1, maka munculkanlah form 2. Maka frm2 sama dengan new form 2. Saya buatkan objeknya. Setelah itu frm2.show. Munculkan. Nah, apa yang terjadi jika saya mengklik 1 kali pada button 2? Form 2 akan tersembunyi. Maka frm2.hide. Begitu juga jika saya mengklik 1 kali pada button 3, form 2 akan ditutup. .close. Oke. Nah, sekarang
saya tambahkan lagi untuk button 4, 5, dan 6. 4, 5, dan 6 untuk berinteraksi form 3. Dengan coding yang sama, tapi kali ini adalah form 3. frm3 sama dengan new form 3. frm3 dot show, munculkan jika diklik button 4. Sembunyikan jika diklik button 5. Kemudian tutup jika diklik button 6. Nah, sekarang kita akan demokan hasilnya. Apakah hasilnya sesuai atau tidak. Baik, saya jalankan programnya. Nah, dia sudah muncul tampilan seperti ini. Nah, saya akan mencoba dulu berinteraksi dengan form 2. Saya munculkan form 2. Nah, perhatikan form 2-nya muncul. Saya sembunyikan. Kemudian saya munculkan lagi. Nah, kemudian saya tutup. Nah, itu yang terjadi. Oke, saya jalankan ulang lagi. So, close. So, hide. Nah, apa beda antara hide dengan close? Hide dengan close, apabila di hide, maka form tersebut atau objek tersebut, dia hanya tersembunyi di memori. Dia belum ditutup. Tetapi kalau close, maka objek tersebut sudah dihapus dari memori. Nah, baik, saya show form 2, kemudian saya show form 3. Nah, bisa Anda lihat bahwa form 1 memanggil form 2 dan memanggil form 3. Saya close form 3, close form 2, munculkan lagi, munculkan lagi. Nah, begitu juga saya hide, hide, show, show. Nah, inilah cara untuk memanggil form lain dari form utama. Dalam hal ini form utama adalah form 1. Baik, nah sedikit lagi, ada lagi yang mau saya tambahkan untuk pemunculan form. Saya jalankan ulang, saya munculkan form 2, dan munculkan lagi form 3. Nah, Anda perhatikan, selama form 1, form 2, dan form 3 muncul, saya bisa dengan leluasa memindahkan form yang aktif. Saya bisa klik form 1, saya geser. Saya bisa klik form 2, saya geser. Saya bisa klik form 3, dan saya geser. Nah, jadi form 1, form 2, dan form 3 bisa saya gonta-gantikan keaktifan dari form. Nah, apa yang terjadi jika saya membuatnya atau mengubahnya menjadi seperti ini? Untuk form 2, saya ubah menjadi show dialog. Kemudian form 3, masih saya biarkan show. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, saya buka dulu, munculkan dulu form 3. Muncul form 3. Nah, form 3 bisa saya fokuskan dan saya geser. Saya pindah fokus lagi ke form 1. Pindah lagi fokus ke form 3. Nah, sekarang saya munculkan form 2. Nah, form 2 muncul. Saya fokuskan ke form 2, bisa saya geser. Berikutnya, perhatikan, saya pindah ke form 3. Nah, saya geser form 3, nggak bisa. Saya mau geser ke form 1, itu tidak bisa. Nah, form 2 tetap. Oke? Nah, kenapa bisa seperti itu? Form 3, form 1, form 2, form 3. Form 2 yang sedang aktif ini, dia akan memaksakan user untuk menyelesaikan semua aktivitas di form 2. Baru kemudian bisa pindah fokus ke form yang lainnya. Nah, jadi fungsi dari show dialog itu adalah untuk memaksa user untuk menyelesaikan tugasnya terhadap form tersebut. Sampai form tersebut ditutup, barulah bisa berinteraksi lagi dengan form yang lainnya.
Nah, saya tutup form 2, maka form 3 bisa terfokus lagi, dan form 1 bisa terfokus lagi. Apa yang terjadi kalau form 3-nya juga saya ubah menjadi show dialog. Show dialog. Nah, kita lihat. Saya munculkan form 2, saya mau memunculkan form 3. Nggak bisa. Jadi, untuk bisa memunculkan form 2, kita harus menyelesaikan urusan kita dengan form 2 dulu. Setelah itu form 2 tutup, baru muncullah form 3. Nah, setelah form 3 muncul, saya mau balik ke form 1, itu nggak bisa. Kita harus menyelesaikan urusan kita dengan form 3, sampai form 3 ditutup, baru bisa balik lagi ke form 1. Nah, itu perbedaan antara show dengan show dialog. Baik, demikian untuk penjelasan mengenai multiform. Sedikit catatan, untuk penggunaan toolbox, di sini sudah Anda lihat bagaimana penggunaan button. Nah, untuk penggunaan objek-objek yang lainnya, selain button, misalnya untuk label, text box, atau yang lainnya, nanti bisa Anda pelajari lebih lanjut di sesi ke-6 mengenai objek kontrol dasar 1.